Karin dan rencana licik Lisa. "Oh, hai tante, apa kabar?" tanya wanita itu ingin mencium pipi Lisa, namun Lisa dengan cepat menghindar. Ia menatap wanita itu dengan jijik. "Kau tidak buta, jadi kau pasti sudah melihat keadaanku," ketus Lisa. Sedangkan Putri dan Twins A menatap mereka dengan bingung. "Tante, jangan galak-galak dong sama calon menantu sendiri," ucap wanita itu dengan centil. "Cih, jangan mimpi, kamu Karin. Sampai kapanpun Arka tidak akan pernah mau balik sama kamu. Melihat wajahmu saja dia sudah jijik, apalagi sekarang dia sudah punya istri dan anak." Sarkas Lisa membuat Karin terkejut. "Tidak mungkin, Arka cuma cinta sama aku." "Hahaha, dan lagi dia tidak mungkin sudah punya anak," ucap Karin percaya diri. "Hahaha, kau kira dirimu terlalu berarti bagi Arka setelah apa yang kau lakukan padanya dulu. Kau tidak lebih dari seorang wanita rendahan karena kau sudah mau menjadi istri simpanan ommu sendiri," ucap Lisa menekan katanya. "Dan inilah menantu kesayanganku dan juga cucu-cucuku. Kau tahu bahwa Arka sangat mencintai istri dan anaknya," ucap Lisa bangga merangkul Putri dan Twins A. "Cih, apa Arka sudah buta sehingga memilih wanita kampungan dan miskin seperti ini?" ucapnya merendahkan Putri. "Tante yang mirip nenek sihir, tante yang miskin, bajunya aja pulang bahan," ketus Arin dengan wajah imutnya. "Ya, seperti biasa, Arin selalu pandai bersilat lidah di umurnya 4 tahun. "Kau," geram Karin. "Dudu, shot fire, rasakan ini. Nenek sihir, pergi kau dari negeri ini. Acu tentala paling hebat, datang membasmi musuh," ucap Aron menembak Karin dengan pistol air yang baru dibelinya. Au, berhenti," teriaknya. Lisa yang melihat cucu-cucunya itu tersenyum bangga karena Twins A melakukan itu semua demi melindungi ibunya. Sedangkan Putri menahan tawa. Dia tidak akan memarahi anak-anaknya nanti karena dia tahu bahwa yang dilakukan anak-anaknya adalah untuk membelanya. Bahkan dia akan mendukung mereka karena dia melihat Karin mempunyai aroma seperti pelakor. "Hahaha, lagi sayang, tembak terus basmi hamanya sayang," tawa Lisa pecah. Dan kejadian itu semua tak luput dari perhatian para pengunjung mall. Mereka memvideokannya dan menguploadnya ke internet. "Aku akan membalas semua penghinaan ini. Lihat saja nanti," ucap Karin. "Lisa bangga dengan kalian. Kalian harus bisa melindungi mommy kalian dari tante tadi ya sayang," ucapnya tertawa pelan. "Serahkan semuanya pada Alon Glenmah. Alon akan melindungi mommy dengan segenap hati Alon. Karena Alon tentara paling hebat, seperti Kapten Amerika," ucap Aaron memegang pistol airnya, bergaya seperti mafia dengan tangan kiri yang berada di kantong dan tangan kanan memegang pistol seperti ingin menembak musuh. "Dan serahkan juga pada Alin, karena Alin mulutnya Wonder Woman," ucapnya imut. "Wonder Woman Alin," ucap Aaron. "No, Wonder Woman." "Alon," bentak Arin. "Wortel is scared but Wonder is luar biasa. Wonder Woman wanita yang luar biasa Alin, bukan wanita wortel," terang Aaron. "Terserah Alin, karena ini mulutnya Alin," kesal Arin karena ia belum lancar berbicara bahasa Inggris seperti Aaron. Putri dan Lisa pun menghela napas panjang melihat tingkah laku Twins A yang selalu saja berdebat tentang hal sepele. Putri langsung menggendong Arin dan Lisa. Menggendong Aaron, kalau tidak sampai pulang Arin dan Aaron pasti akan berdebat. Di dalam mobil, Aaron dan Arin sudah tertidur lelap. "Sayang, mulai sekarang kamu harus ekstra hati-hati dalam menjaga Arka ya. Kamu harus bisa membuat Arka bergantung padamu sayang, dalam hal apapun. Bukannya mama mau memaksamu untuk melakukan hal enak-enak sayang, tapi dengan itu Arka akan semakin lengket dengan kamu, sehingga ia tidak akan pernah tertarik pada ulet keket itu sayang. Apa kau lihat kan penampilan Karin tadi, dia begitu menggoda. Kamu juga harus seperti itu sayang, setiap malamnya agar Arka semakin cinta sama kamu. Sayang, kamu tidak mau kan kalau Arka terpincut sama pelakor?" ucap Lisa sedih. Putri mendengarkan semua ucapan Lisa. Dia berpikir bahwa apa yang dikatakan mertuanya ada benarnya. Namun ia masih ingin melihat ketulusan Arka. "Baiklah, sudah cukup. Putri akan segera melakukan apa yang dikatakan Lisa." Putri paling anti yang namanya pelakor, karena dulu orang tuanya hampir bercerai karena pelakor. Itulah sebabnya dia membiarkan Twins A bertindak tadi. Karena prinsip Putri,
Suami tidak bisa dibagi. Baik, Mah, Putri bakalan membuat Mas Arka bergantung pada Putri, karena Putri tidak suka pada yang namanya pelakor. Putri akan membuat pelakor itu hanya sebagai obat nyamuk melihat kemesraan Putri dan Mas Arka. Mama tidak usah khawatir, serahkan semuanya pada Putri, ucap Putri dengan semangat berapi-api. Bagus sayang, kamu memang menantu kesayangan Mama, ucap Lisa tersenyum licik. Hahaha, tidak lama lagi aku akan mendapatkan cucu lagi. Aku senang rencanaku berhasil. Dan kamu Arka, kamu berhutang banyak pada Mama, karena si Jonimu akan segera terbang melihat indahnya dunia barunya. Nanti, batin Lisa tertawa jahat. Jangan menghina istri dan anakku. Arka berjalan masuk ke perusahaannya dengan wajah yang berseri-seri. Ia menebar senyum termanisnya, tak lupa juga ia membalas sapaan para karyawannya. Pagi Pak, ucap karyawan. Pagi, ucap Arka tersenyum, hingga membuat para karyawan terkejut bukan main. Patung yang selalu berjalan sekarang wajahnya tak kaku lagi, dan yang anehnya, dia juga berbicara. Apa yang terjadi? Itulah pikir mereka. Arka berjalan sambil bersiul senang, hingga Dimas yang melihatnya pun bingung karena biasanya Arka akan bekerja dengan wajah masam. Kenapa bro? Kau senyum-senyum, kayak orang dapat jatah aja, ucap Dimas bingung. Iya, kau benar, aku baru habis dapat jatah, dan itu sangat menyenangkan, ucap Arka tersenyum lebar. Oh, 1, 2, 3. Apa? Teriak Dimas terkejut, bukan main. Bagaimana bisa Arka bisa secepat itu mendapatkan jatahnya? Hahaha, kau cepatlah menikah, karena rasanya akan membuatmu ketagihan. Jangan sampai kau menjadi perjaka tua, ucap Arka tersenyum mengejek, kemudian ia berjalan santai meninggalkan Dimas yang masih mematun. Sialan kau, teriak Dimas. Aku siap kok jadi wanitamu, walaupun hanya semalam, ucap Alexa yang tiba-tiba datang dari belakang Dimas, tersenyum genit. Dimas yang mendengarnya pun terkejut. Ia paham maksud perkataan Alexa. Cih, sampai kapanpun aku tidak akan pernah sudi tidur denganmu, ucap Dimas menatap tajam ke arah Alexa. Kemudian dia meninggalkan Alexa yang masih berdiri memandang senduk punggung Dimas. Sampai kapan kamu akan menyalahkanku atas apa yang terjadi? Aku akan tetap mengejarmu sampai aku lelah. Dan jika sampai aku lelah, maka jangan pernah memintaku untuk kembali, gumam Alexa menitikkan air matanya, kemudian segera melangkah masuk ke ruangannya. Hayo, ada misteri apa di antara mereka? Sedangkan di tempat lain, seorang wanita cantik dan seksi berpakaian mini dengan berbagai aksesoris mahal yang melekat di tubuhnya, ia sedang bercermin. Well, aku benar-benar masih sangat cantik. Aku yakin Arka pasti masih mencintaiku dan dia akan menerimaku kembali seperti dulu. Dan tak lama kemudian aku akan menjadi nyonya muda di keluarga Lemos, keluarga terkaya nomor 1 di Asia dan nomor 2 di dunia, ucapnya berputar-putar. Apa kamu yakin, sayang, dia akan menerimamu kembali? Ucap seorang pria parubaya memeluk pinggang ramping wanita tersebut. Tentu Habi, dia pasti akan menerimaku kembali. Apa kau tahu, dulu di saat aku meninggalkannya, dia hampir menjadi gila, dan aku yakin dia akan menendang wanita kampungan itu dari hidupnya, ucapnya percaya diri. Terserah padamu sayang, asalkan kamu mau melayaniku di saat aku membutuhkanmu, ucap pria tersebut, mencium pipi wanita itu. Tentu Habi, mana mungkin aku meninggalkanmu, sedangkan kau adalah mesin pencetak uang untukku, dan setelah aku mendapatkan Arka kembali, maka aku akan segera menendangmu dari hidupku. Aku sudah jijik dengan tua bangka sepertimu, batin Karin jijik. Ya, wanita itu adalah Karin. Ia berencana membuat Arka menjadi miliknya lagi. Ia berjalan centil meninggalkan apartemennya, dengan segera ia mengemudikan mobil menuju perusahaan Arka. Ceklek, Dimas, kau kebiasaan masuk tanpa ketuk pintu dulu, ucap Arka tanpa menoleh karena ia masih asik dengan berkas-berkas yang ada di mejanya. Tuk tuk tuk, suara sepatu wanita menghampiri telinga Arka, hingga ia menatap siapa yang datang hingga bola matanya membulat sempurna melihat siapa yang datang. Kau, ucap Arka terkejut. Apa kabar sayang, ucap Karin tersenyum menggoda. Apa yang kau lakukan di ruanganku, ha? Teriak Arka hingga membuat Karin terkejut,
Karena semarah apapun Arka padanya, tak pernah ia membentak Karin. Namun yang namanya pelakor pasti tak akan tahu malu kecuali pelakor yang berkelas. "Sayang, jangan teriak-teriak, nanti ada yang mendengarnya," ucap Karin santai, kemudian ia duduk di sofa menyilangkan kakinya. "Kenapa kau kesini?" ucap Arka dingin, berusaha menahan amarahnya. Ia terbayang bagaimana pengkhianatan Karin kepadanya. Bagaimana bisa wanita yang dikiranya polos selama 6 tahun ternyata adalah jelmaan wanita ular yang menipunya hanya untuk menggerogoti uangnya saja. Dan lebih parahnya lagi, Karin tega mengkhianati Arka dengan menjadi simpanan omnya sendiri. Alasannya, Karin mau menjadi simpanan karena Arka tak mau menyentuhnya karena alasan mereka belum menikah. Sungguh Arka merasa jijik melihat Karin. "Aku merindukanmu sayang," ucapnya pura-pura sedih. "Apa uangmu sudah habis? Ataukah si tua bang kamu itu sudah pergi meninggalkanmu? Atau malaikat maut sudah menjemputnya hingga kau mau kembali kepadaku?" Sarkas Arka tersenyum sinis. "Sayang, Hicks, bukan begitu. Aku terpaksa sayang melakukannya." "Hicks," ucap Karin berakting hingga membuat Arka bingung. Hingga beberapa saat kemudian, Arka menyadari bahwa Karin sedang berakting. "Apa maksudmu?" ucap Arka pura-pura bingung. Ia ingin mengikuti alur drama yang dibuat Karin. Aku diperkosa olehnya sayang. Dia mempunyai video itu. Dia mengancamku jika aku tidak mau jadi simpanannya, maka dia akan menyebar videonya ke publik. Kau tahu kan kalau aku adalah model terkenal. Jika publik sampai tahu maka karirku akan hancur," ucap Karin menangis sesegukan. "Oh, benarkah? Kenapa kamu tidak memberitahu aku?" ucap Arka lembut, namun dalam hatinya ia menahan gejolak untuk menjambak rambut dan mematahkan hidung mancung Karin. "Aku takut kamu akan meninggalkan aku, sayang, makanya aku diam. Hatiku sakit saat aku harus meninggalkanmu dulu. Andai saja aku punya pilihan, maka aku ingin bersamamu. Aku tidak ingin kita pisah," ucap Karin dengan tangisan palsunya. Ia begitu senang karena melihat Arka mulai iba padanya. "Maafkan aku sayang, aku egois. Seharusnya aku mencari tahu kebenarannya dulu," ucap Arka mengusap wajahnya kasar. Ia juga ikut-ikutan akting. "Tidak, ini aku yang salah karena aku tidak jujur padamu. Coba saja aku jujur, pasti kita tidak akan berpisah dan kamu juga tidak akan menikah dengan wanita kampungan itu sehingga kamu punya anak nakal seperti anak kembar itu," ucap Karin tersenyum lembut. Ia ingin memanasi Arka. Ia yakin kalau Arka menikah karena terpaksa. Arka yang mendengar perkataan Karin yang secara langsung ia menghina istri tercintanya dan juga anak-anak kesayangannya murka. Arka sudah merah padam, matanya menatap tajam ke arah Karin. Sudah cukup Arka tidak ingin berakting lagi. Ia tidak sanggup mendengar istri dan anaknya dihina secara langsung di depannya. "Kau benar, dia memang wanita kampungan. Namun apa kau tahu kalau dia adalah wanita terbaik yang pernah aku temui? Apa kau tahu dia adalah wanita yang aku cintai setelah ibuku, ha? Apa hakmu menghina istriku, istri dari seorang Arka Wijaya Lemos? Dan apa hakmu menghina anak-anakku, menghina ahli waris dalam keluarga Lemos? Kau pikir aku tidak tahu bahwa sedari tadi kau hanya berakting, Karin? Kau tahu penyesalan yang paling terbesar dalam hidupku adalah pernah mencintaimu, mencintai wanita ular yang bertampang polos sepertimu. Asal kau tahu, wajahmu saja tak mampu menyaingi istri tercintaku. Jadi sebelum aku menghancurkanmu dan juga orang terdekatmu, lebih baik kamu angkat kaki dari perusahaanku," bentak Arka menggema ke seluruh ruangan. Karin benar-benar terkejut mendengar bentakan Arka. Ia tak menyangka kalau Arka sangat mencintai wanita kampungan itu. Apa kelebihannya? Itulah yang ia pikirkan. Sungguh ia merasa terhina dengan semua ucapan Arka. Karin tak kehabisan akal. Ia segera mendorong Arka ke sofa, kemudian dia segera menindih Arka dan menciumnya. "Ceklek, honey,"